Baik, kembali lagi kita lanjutkan penyelesaian dari problem yang sebelumnya, yaitu arus recycle. Saudara sebelum ini sudah mensimulasikan reaktor, dan saudara saya minta untuk menghitung berapakah konversi dari asam oleat. Konversi dari oleic acid-nya berapa? Saudara seharusnya masih ingat bagaimana cara menghitung konversi ya. Saudara masih ingat bagaimana cara menghitung konversi, tapi kalau misalkan sudah lupa, saudara bisa merefresh kembali di materi kalkulator kali ini. Nah, untuk di materi kalkulator kali ini, saudara akan saya ajarkan bagaimana cara memunculkan hasil perhitungan konversi secara manual pada kontrol panel Aspen Plus. Jadi, secara default Aspen Plus itu pada bagian kontrol panelnya mungkin isinya masih hanya kosong ya. Saudara mungkin kalau pernah melihat, saudara hanya melihat the simulation is done, atau kemungkinan kalau misalkan ada error, dia akan muncul seperti sebuah tabel, ada angka-angkanya, kemudian pada bagian mana yang ada errornya. Nah, itu saudara yang pada umumnya menjumpai kontrol panel seperti itu, tapi bisa saudara modifikasi, saudara gunakan untuk menampilkan hasil perhitungan secara manual yang saudara buat sendiri perhitungannya menggunakan program Fortran yang terinclude di dalam Aspen Plus. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkannya? Tadi kan simulasi yang reaktornya sudah ya. Silahkan, kalau sudah, silahkan saudara tambahkan kalkulator yang ada pada bagian ini ya. Mungkin saudara bisa melihat di sini ada di flow setting options blok kalkulator. Jadi saudara silahkan masuk ke dalam dibuka tabnya flow setting option. Di bawahnya ada design spec. Ini yang kemarin sudah pernah saudara gunakan pada pertemuan ya, 2 pertemuan sebelumnya ya kalau tidak salah. Setelah reaktor saudara mempelajari design spec. Nah, di bawahnya ada kalkulator. Ternyata ini gunanya untuk menghitung secara manual. Nah, kalau sudah saudara klik new, nanti akan muncul C1 seperti ini. Kemudian kalau saudara buka C1-nya, saudara akan diminta memasukkan informasi-informasi yang diperlukan pada blok perhitungan kalkulator saudara. Nah, kalau saudara masih ingat ya, untuk misalkan ada A plus B menjadi C plus D, maka konversinya A adalah menghitung berapakah A yang terkonsumsi, yang dikonsumsi untuk membentuk C ataupun D, dibagi dengan A mula-mula dikalikan dengan 100%. Nah, karena di sini yang dicari adalah konversi oleic acid atau asam oleat, maka saudara perlu mendefinisikan asam oleat yang masuk ke dalam reaktor dan asam oleat yang keluar dari reaktor. Jadi saudara cukup klik new di sini ya. Jadi yang pertama adalah pada define ini. Define dulu, di define, lalu saudara klik new. Untuk yang OL in ini yang di sini tampilannya adalah OL out ya. Tetapi ini kalau untuk yang OL in bisa dilihat di atasnya. Jadi untuk yang kita lihat yang OL out dulu ya. Kita lihat yang untuk yang OL out, saudara diminta untuk menuliskan molar flow rate-nya stream 03. Stream 03 itu di mana? Stream 03 berarti dia adalah yang keluar dari reaktor. Kalau sudah lihat di sini, stream 03 ini adalah yang di sini keluar dari reaktor. Lalu kemudian komponennya apa? Komponennya asam oleat dan unitnya kilomol per jam. Kemudian saudara klik new lagi, saudara berikan nama OL in. Jadi ini namanya custom sesuai dengan keinginan saudara. Ini mirip-mirip dengan yang sensitivity analysis ya. Jadi memberikan nama sesuai dengan keinginan saudara. Nah, OL in sendiri untuk yang tipe komponen unitnya sama, yang berbeda hanya streamnya. Saudara bisa lihat di sini, stream yang diambil adalah yang F oleic. Ini artinya apa? Di sini kita akan mengambil informasi asam oleat yang masuk sebelum reaktor. Jadi F oleic. Nah, kalau sudah saudara bisa ke halaman selanjutnya, yaitu pada tab
calculate. Nah, pada tab calculate ini Fortran-nya sama. Saudara pada saat sensitivity analysis sudah pernah menuliskan kalau penulisan ini jaraknya harus 7 spasi. Bisa dilihat kalau misalkan saudara ketik, maka pastikan yang pertama kali ini adalah di angka 7. Artinya apa? Memang ini formatnya dari Fortran seperti itu ya, jadi tidak biasa di paling sebelah kiri karena nanti ini digunakan untuk mengisikan angka-angka di sebelah kirinya. Nah, saudara bisa tuliskan sama persis seperti ini juga tidak apa-apa, bisa boleh, tetapi yang jelas OL in dan OL out-nya ini bisa saudara sesuaikan dengan yang di define. Jadi kalau di sini saya menghitung CONV sama dengan kurung buka OL in dikurangi OL out kurung tutup dibagi OL in. Jadi ini menghitung konversi. Kemudian saya tuliskan di sini adalah write ya. Write enter, 10. Kemudian CONV. Jadi kenapa kok ini dengan yang di sebelah atasnya sama? Ya memang ini adalah konsistensi. Kalau yang di atas sudah tuliskan namanya konversi, yang di sini juga harus sama, yang di sini juga diganti menjadi konversi. Jadi harus konsisten. Tapi kalau di sini CONV, ya sini juga CONV sama ya. Kemudian setelah itu angka 10 ini merepresentasikan ini penulisan konversi ini akan menggunakan format yang mana. Kalau misalkan di sini, maka kita beri nama di sini 10. Jadi ini kalau misalkan ada spasinya 1, pastikan angka satunya ini pada angka 7, 6, 5 ya, 4 pada ini adalah pada kolom keempat. Ini 5, kemudian ini spasi kosong ke-6, F-nya pada kolom ke-7. Begitu ya. Nah, kalau sudah kita tuliskan seperti ini persis, diikutin saja dulu format kurung buka, petiknya 1 aja, petik 1 konversi asam oleat. Jadi ini tulisannya terserah apa aja, sama dengan kemudian petik 1 lagi, koma ada F 8.4, koma petik lagi spasi persen petik kurung tutup. Nah, F 8.4 ini artinya apa? F 8.4 ini artinya untuk mendefinisikan angka yang mau saudara tulis. Jadi artinya di sini ada 8 digit. Nah, ada 8 digit. 4-nya ini adalah 4 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah titik. Jadi 8 ini termasuk dengan titiknya ya. 8 itu termasuk dengan titik, 4 adalah 4 angka di belakang koma. Jadi kalau misalkan 100 ya nanti adalah yang keluar adalah 100,00. Kalau keluarnya 86, sekian ya nanti 86, sekian. Jadi yang jelas ini adalah batasan maksimal. Batasan maksimal berapa angka yang bisa saudara munculkan pada kontrol panel. Kalau sudah, silakan di next lagi untuk di tab yang sequence ini. Munculnya seperti ini. Pada tab sequence, saudara hanya akan diminta saudara mau mengkalkulasi ini di awal, tengah, atau belakang, atau setelah equipment apa. Jadi untuk pada kasus ini, untuk pada kasus ini import variabelnya kita gunakan use import export variable, di mana import variabelnya OL in dan OL out. Kenapa kok import variabel? Karena kedua data ini kita dapatkan dari inputan yang ada pada Aspen. Jadi kita hanya sekedar mengambil. Kalau kita memasukkan suatu angka ke dalam Aspen, maka dia adalah sebagai export variabel. Ya, ini kalau misalnya sudah klik macam-macam pilihannya. Ada yang di awal, di akhir, di tengah, setelah alat. Ini ada. Kalau ada block name-nya berarti setelah alat apa, saudara melakukan perhitungan kalkulasinya. Nah, kalau misalkan sudah selesai, silahkan di run dan hasilnya harus seperti ini. Maka pada bagian kontrol panel tidak hanya sekedar blok selesai dan simulation completed, tetapi juga ada hasil
konversi asam OLED yang keluar angkanya 89,7895, kurang lebih angkanya gitu. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.